Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rahmawati dari kelas Ekonomi Syariah C IAIN Ponorogo. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis sostek jilbab bila sekhwer. Deskripsi tentang jilbab bila sekhwer. Jilbab bila sekhwer sangat diminati oleh para wanita untuk melengkapi gaya busana sehari-hari. Selain dilihat dari bahan yang digunakan, jilbab bila sekhwer juga tersedia dengan berbagai pilihan model, ukuran, serta warna yang menggoda. Yang pertama, bahannya polikoton. Bahan polikoton ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, mudah dibentuk, jatuh, dan tidak licin. Jilbab bila sekhwer menggunakan bahan yang mudah dibentuk, jatuh, dan tidak licin. Dengan bahan kerudung bila sekhwer yang demikian akan membuat Anda merasa lebih nyaman, mudah untuk digunakannya. Yang ketiga, banyak pilihan warna. Jilbab bila sekhwer memiliki banyak pilihan warna dan harganya sangat terjangkau. Yang keempat, bahan jilbab yang adem. Bahan kerudung bila sekhwer yang adem, maka tak perlu lagi khawatir akan kepanasan maupun mengeluarkan keringat berlebihan yang dapat mengganggu aktivitas. Selanjutnya, analisis sostek. Analisis yang pertama adalah situation analysis. Yang pertama, penjualan per minggu. Kami bisa menjual 10-20 jilbab. Yang kedua, rata-rata usia pembeli. Rata-ratanya 15-25 tahun. Yang ketiga, rata-rata pekerjaan pembeli itu pelajar dan mahasiswa. Yang keempat, rata-rata jenis kelamin yaitu perempuan. Untuk analisis yang selanjutnya adalah objektif. Target penjualan per minggu setelah melakukan marketing adalah 20 piece. Sebelum melakukan marketing hanya 7-10 piece. Yang kedua, target penjualan per bulan setelah melakukan marketing adalah 40 piece. Selanjutnya, perbaikan yang perlu dilakukan. Memperbaiki kualitas produk, menawarkan produk kepada konsumen yang tepat, menunjukkan testimoni dari konsumen yang pernah membeli, konsisten promosi. Selanjutnya, rencana marketing dan infografik yang sudah dibuat. Memperluas jangkauan pemasaran, melakukan promosi secara rutin di media sosial, mengenalkan produk kepada masyarakat luas. Analisis yang selanjutnya adalah strategi. Yang pertama, strategi mencapai target penjualan per minggu. Menentukan target pasar yang sekiranya mampu dicapai oleh tim penjualan. Di awal merintis bisnis, menetapkan target penjualan yang rendah dulu sehingga mudah dicapai. Yang kedua, strategi pemasaran target penjualan per bulan. Menentukan target penjualan secara spesifik, di mana target penjualan bisa spesifikasi untuk capaian per bulan atau per periode. Analisis yang selanjutnya adalah taktik. Apa yang ingin disampaikan dari infografik? Pada infografik, kami menyampaikan gambaran tentang produk yang kami pasarkan seperti bahan dan kelebihannya. Yang kedua, alasan pemilihan topik infografik. Yang pertama, untuk mengomunikasikan pesan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Yang kedua, dapat mempresentasikan informasi lebih singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, dapat menjelaskan data lebih mudah. Yang keempat, dapat memonitor secara periodik setiap parameter perubahan. Analisis yang selanjutnya adalah action. Rencana tanggal posting infografik pada tanggal 31 Maret 2022. Yang kedua, media yang kami gunakan untuk posting infografik adalah Instagram Business. Rencana jam posting infografik, kami berencana memposting pada jam istirahat mulai dari jam 12.00 sampai 13.00 WIB dan jam 18.00 sampai 22.00 WIB. Analisis yang selanjutnya adalah kontrol. Rencana evaluasi yang akan dilakukan setelah posting infografik meningkatkan penyimpanan informasi adalah salah satu alasan dan penggunaan informasi berbentuk infografis daripada hanya menyampaikan data melalui teks. Selain lebih menarik, infografik membuat belajar terasa lebih mudah,
Maka dari itu, kami memfokuskan dalam pemasaran dan promosi karena penjualan masih jauh dari target. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan infografik merupakan pilihan yang tepat ketika menyajikan data khususnya dalam suatu perbandingan seperti informasi mengenai data comparison, checklist, atau timeline. Namun, perlu diketahui bahwa infografis belum tentu sesuai untuk data yang membutuhkan analisa yang mendalam. Untuk itu, dibutuhkan dashboard interaktif sebagai gantinya. Infografis design adalah salah satu bagian dari ilmu statistik. Infografis tidak dapat digunakan dalam setiap kondisi, tetapi jika dibuat dengan baik akan menjadi pengetahuan yang baik bagi yang melihatnya, karena infografis yang baik lebih mudah dibagikan kepada konten dalam bentuk teks. Infografik juga dapat menarik lebih banyak perhatian pengunjung karena ketika informasi disajikan dalam bentuk teks, pembaca hanya akan membaca secara sepintas tulisan yang panjang. Sebaliknya, waktu yang dihabiskan untuk melihat konten visual akan lebih banyak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.